Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku dimanapun kita berada, baik di seluruh penjuru negeri ini atau di seluruh penjuru bumi ini. Ayo ikuti channel saya terus di Jagat Raya Banyolan Logika dalam realita kehidupan. Saudara-saudaraku dan sedulur-sedulurku semua, saya akan membawa sebuah judul Salam Salut Pejabat-pejabatku. Akhir-akhir ini di media sosial banyak berkembang mosi tidak percaya kepada pejabat-pejabat kita. Tetapi kalau saya terus terang salut dengan pejabat-pejabat kita sekarang, karena wawasannya luas, cerdas, dan cakrawala budayanya terbuka. Sedulur-sedulurku, kalau kita melihat dari perkembangan zaman Indonesia sekarang ini, kita harus bersyukur kepada generasi muda kita yang mampu bahu-membahu membangun negara dan Nusantara ini. Kalau mengulas dari sejarah masa lalu, dari sejarah Orde Lama yang mempertahankan dan membebaskan diri dari belenggu penjajah, dari Orde Baru sampai sekarang. Kalau saya melihat malah di Orde Baru ini yang dasar-dasar landasan kemanusiaannya kuat, mempunyai unggah-ungguh dan tata krama. Kalau masalah kejahatan dan kebaikan saya nggak bercerita di sini, sedulur-sedulurku semua. Cuma masalah etika. Kalau zaman dulu kenapa program dalam pemerintah Orde Baru membuat satu program pendidikan di seluruh lapisan penjuru masyarakat, masalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, lalu GBHN, supaya apa? Masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang berlain-lain suku dan bahasa, bisa tetap beretika yang sama dalam adat dan budaya kita, yang bertoleran untuk saling menghargai. Itulah kenapa dalam Orde Baru itu korupsi itu merajalela memang, tapi berjemaah. Tapi ingat, masyarakat kecil juga ikut korupsi. Salah satu contohnya, kalau masyarakat kecil, masyarakat miskin korupsi, dari mana jalannya? Contohnya itu program transmigrasi. Pemerintah memberi bantuan secara nyata untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara bertransmigrasi. Banyak rakyat-rakyat miskin yang nggak punya apa-apa dicari, didata, dan dikirim ke daerah-daerah tujuan dengan cara transmigrasi. Dalam transmigrasi kan peserta itu dikasih sebidang kebun, sebidang untuk tempat perumahan, dan ditanggung biayanya setahun setengah. Tapi banyak kemudian orang yang nggak tahan. Kalau yang tahan dikasih warisan Pak Harto, sampai sekarang orangnya udah mulia hidupnya, udah banyak yang berhasil. Tapi kalau yang nggak tahan, yang mengkorupsi, setelah jatahnya habis, kaplingannya dijual, balik lagi ke daerah asal, daftar lagi, begitu seterusnya. Itu kan namanya korupsi. Tapi kalau di zaman sekarang ini, saya bersyukur sekali, pendidikan, dari sektor pendidikan, masyarakat generasi muda itu berambisi untuk menuntut ilmu sampai ke jenjang perguruan. Dengan kata arti, di zaman milenial ini sudah bisa menerima teknologi dari luar, sudah menerima budaya dari luar. Tapi sayangnya, kenapa kadang-kadang etikanya nggak ada? Karena adatnya dilupakan, karena istiadatnya dilupakan. Salah satu contoh nih, ini contoh tapi nggak semua, tapi yang kami alami. Banyak kandidat atau calon atau apapun itu mau jadi, kalau janji kepada masyarakat di mana daerah pemilih mata pilihnya, manisnya macam madu, manisnya macam pabrik gula. Cuma setelah jadi, kenapa lupa memikirkan keluarganya sendiri, bukan memikirkan tujuan membangun bangsa dan negara,
membangun daerah untuk bersaing di kancah nasional supaya daerahnya maju. Itu kan betul, tapi kenyataannya banyak yang menyalahi aturan. Tapi ini enggak semua. Ini banyak juga sekian persen kalau nuraninya terbuka ya nyata membangun. Tapi sebagian besar membangun dapurnya sendiri, membangun rumahnya sendiri. Sampai yang sekarang ini yang terakhir digegerkan di media sosial. Kalau salah bangun terakhir dikasih rumah bangunan oleh pemerintah dengan alias jadi tahanan. Jadi loh, di zaman sekarang ini kita kenapa harus salut kepada pejabat-pejabat kita ini? Mereka udah bisa mengangkat derajat keluarganya sendiri. Cuma sayangnya rakyatnya nggak dipikir sesuai janji-janjinya. Dikasih program, dijanjikan program yang enggak. Yang katanya begini, yang katanya begitu, pembangunan merata segala macam. Setelah jadi lupa. Kenapa? Pembangunan merata itu butuh anggaran. Anggaran itu dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, lalu jatuh ke pemerintah daerah. Jadi kalaupun dia nanti dominan dalam partainya itu, kursinya banyak, bisa dia menggiring proyek ke daerah masing-masing. Tapi kalau yang nggak dominan, nggak cilaka. Maka jangan sembarang berjanji kepada masyarakat. Kalau mau jadi pejabat jangan jual beli. Kalau mau jadi pejabat memakai citra diri. Kita itu apa? Tunjukkan kita siapa, karya kita siapa. Nggak perlu janji-janji, tapi rakyat perlu bukti. Demikian ngalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.